Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Selva Junasanti, Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, ataupun suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dan 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, kalian peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi sehingga mampu menjelaskan isi teks deskripsi berupa objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas daerah yang kalian baca ataupun dengar dengan rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh percaya diri. Ini ada satu contoh mengenai teks. Silakan kalian baca. Teks ini berjudul Pantai Tanjung Tinggi. Salah satu pantai indah di Pulau Belitung dan sangat populer adalah Pantai Tanjung Tinggi. Nah, teks ini menjelaskan ataupun menggambarkan mengenai Pantai Tanjung Tinggi. Baik itu dari kata Tanjung Tinggi itu tersendiri diambil dari kata apa, letak Pantai Tanjung Tinggi, terus adapun keunikan, keindahan pantai ataupun pesona Pantai Tanjung Tinggi dijelaskan dalam teks ini. Dari teks ini, kalian dapat menyusun beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan, misal, apa itu Pantai Tanjung Tinggi? Atau pantai itu apa? Ciri-ciri pantai, ada apa saja? Tujuan kalian ke pantai. Nah, dari beberapa pertanyaan itu dapat kalian temukan jawabannya dari teks tadi. Sekarang, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan secara jelas, sejelas-jelasnya objek ataupun peristiwa tempat yang ada dalam bacaan. Sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan, melihat, ataupun nikmati secara langsung seolah-olah kita berada dalam teks tersebut. Adapun ciri-ciri dalam teks deskripsi ada 5. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran objek secara jelas. Maksud di sini melibatkan kesan indera, baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, itu dapat kita lakukan atau libatkan dalam teks deskripsi. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi, kita mendeskripsikan sebuah teks mengenai pantai sehingga pembaca atau pendengar itu seperti merasakan kalau mereka berada di pantai. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Yang kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan secara langsung, secara jelas, sehingga pembaca merasakan, melihat secara langsung apa yang dijelaskan dalam teks. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ada 2 jenis. Yang pertama, teks explanatory yang berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis, dan teks kedua yaitu sugesti, tempat, spasial, waktu, dan orang. Jenis teks deskripsi sugesti, yang pertama itu jenis teks deskripsi tempat atau spasial. Teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, jika kalian berada di gedung pertunjukan, di sana dijelaskan pada mulanya apa yang terjadi pada gedung pertunjukan, baik dalam gedungnya, tempat-tempatnya, itu dijelaskan. Makanya dikatakan teks deskripsi tempat. Sedangkan teks deskripsi waktu adalah teks yang menggambarkan urutan waktu dari pertama kalian datang sampai kalian pulang, seperti laporan perjalanan. Teks deskripsi orang adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan seseorang secara terperinci. Jadi, contohnya, kalian mendeskripsikan orang tua kalian, bisa ayah ataupun ibu.
Ayah saya, nama ayah saya adalah Yono. Beliau berusia 24 tahun dengan postur 155 cm dan ciri-ciri fisik lainnya. Itu merupakan teks deskripsi orang. Berikutnya, kalian akan mempelajari tentang ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi ini memiliki 3 ciri penggunaan bahasa. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Maksudnya di sini, contohnya, kalau di sini dalam teks dijelaskan bahwa wajah ibuku meneduhkan. Itu adalah kalimat yang objeknya. Secara diperincikan akan menjadi matanya bulat, menyiratkan kasih sayang, tangannya mungil. Nah, itu dideskripsikan perinciannya. Penggunaan yang kedua, penggunaan majas. Majas ini ada beberapa majas, baik majas perbandingan, pertautan, ataupun pertentangan. Seperti contoh, kalau majas personifikasi, daun nyur melambai-lambai. Itu merupakan majas. Kenapa dikatakan majas personifikasi? Karena majas ini mengibaratkan seperti benda mati seperti memiliki sifat manusia. Sedangkan yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Dalam hal ini, kata umum dan kata khusus. Misal contoh, indah. Indah itu merupakan kata umumnya. Mungkin kalau kata khususnya bisa elok, elok, menawan. Contoh mengidentifikasi informasi teks deskripsi berupa objek, ciri, tujuan, dan jenis teks dari Pantai Tanjung Tinggi, yaitu objek yang teks yang dideskripsikan adalah Pantai Tanjung Tinggi. Tujuannya menggambarkan keindahan Pantai Tanjung Tinggi. Cirinya berupa keindahan pantai ataupun suasana pantai di sore hari dijelaskan dalam teks tersebut. Dan jenisnya tadi berdasarkan kedua jenis tadi, yaitu jenis deskripsi tempat. Pertemuan pertama hari ini kalian akan mengerjakan tugas mengenai 2 teks, yaitu teks Pulau Burung dan teks Pantai Parai Tenggiri. Dari kedua teks ini, kalian akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kalian buatlah atau isi kolom seperti ini berupa objeknya, cirinya, tujuan, dan jenis. Dan tugas yang B, kalian akan menjawab 2 pertanyaan. Kalian tentukan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret dalam teks deskripsi tersebut. Yang kedua, tentukan kata-kata dengan emosi kuat dalam teks tersebut. Kita melanjutkan ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu menentukan isi teks deskripsi. Dalam menentukan isi teks deskripsi, ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks. Yang kedua, memahami isi teks. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf. Jadi ini membaca intensif yang digunakan, ini adalah membaca intensif. Kalian membaca semua teks yang ada, kalian pahami isinya, dan kalian temukan ide-ide pokok dalam setiap paragraf. Ini tugas pada pertemuan kedua. Dari 2 teks yang pada pertemuan pertama, kalian jawablah pertanyaan apa yang dibicarakan penulis pada teks Pulau Burung dan Pantai Parai Tenggiri, keindahan bagian mana saja dari kedua teks tersebut yang dipaparkan penulis, apa tujuan penulis menampilkan kedua teks di atas, bagaimana penulis mengungkapkan keindahan Pulau Burung dan Pantai Parai Tenggiri. Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk lebih jelas lagi atau kurangnya materi kalian bisa membaca buku paket dari halaman 3 mengenai teks deskripsi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.